Tuh. Orang mana bang? Orang Semarang. Kakaknya orang mana? Orang Kalimantan. Duh, kenapa kakaknya ketawa-tawa loh? Enggak bang, enggak, saya itu apa? Lucu, saya nyanyi. Kamu kayak gitu. Lah, soalnya suaranya lucu ya. Imut-imut gimana gitu. Oh alah. Ya. Ngono dah. Ngono dah. Loh, paham Jawa tuh? Lo iyo. Bentar. Kamu orang Kalimantan, tapi paham Jawa. Yo. Yo. Jadi ngerantau atau gimana? Dulunya saya kuliah di Dek Malang itu loh mas. Oh, kamu asli Kalimantan, kuliah di Malang. Yo. Oh gitu. Jadi sekarang udah lulus, jadi di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal aku tahun kemarin baru aja dari Malang, padahal Ngapain ke Malang? ke UB. Ngapain? Ya UB lagi ada acara, terus aku ke sana. UB kan selalu banyak ke acara kan? Iya. Nah, Tapi aku bukan kuliah di UB. di mana? Di UM. UMM. Muhammadiyah Malang. Eh, Tapi sekarang udah pulang lagi ke Kalimantan. iya karena udah lulus. Iya. Ambil apa kak emangnya? Coba tebak. Kalau kayak aku nih ngambil apa lah? Muhammadiyah Malang tuh kayaknya terkenal dengan hukum deh. Hukum, kesehatan. Iya kan? Ya apa? Lebih spesifik apa? Nah, kesehatannya UMM tuh antara perawat, bidan, farmasi, yang satunya gizi, kesehatan masyarakat, perawat ya. Iya. Iya. Oh iya, aku mau nanya nih kak, kalau sudah lulus S1 keperawatan itu nanti perlu sertifikasi lagi kak? Bukan verifikasi, lebih ke profesi. Apa itu? Itu buat dapat apa itu? Profesi tuh kalau misalnya S1 keperawatan itu kan lebih ke arah kayak dia itu prakteknya tuh dikit, lebih banyak ke teori. Jadi dalam 1 tahun profesi itu jadi lebih ke praktek di rumah sakit, antar rumah sakit selama 1 tahun. Oh gitu. Berarti ini kamu habis ini lanjut atau gimana? Udah selesai. Lu udah sekalian profesi? Udah selesai. Udah berapa tahun aku kerja? Udah 2 tahun kerja. Oh udah kerja juga. Wih, keren. Iya. Jadi udah anggapannya udah apa ya? Udah termasuk PNS belum sih? Belum ya? Atau gimana ya? Aku kurang ngerti sih. Belum, itu tuh kalau profesi itu kan abis profesi itu ada lagi UKOM dan lain sebagainya, harus pelatihan BTCLS lagi untuk perawatan luka. Itu tuh kalau misalnya udah UKOM tuh dinyatakan bahwa perawat itu udah kompeten. Terus? Nah, jadi kalau udah kompeten itu dan udah ada syarat-syarat semuanya kan, jadi kan ada SKL-nya tuh dan lain sebagainya, jadi baru boleh turun ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ada yang nggak lanjut profesi, cuma sampai S1 aja, nggak boleh ke rumah sakit, nggak boleh langsung nanganin pasiennya kayak gitu. Nah itu jadi apa? Beda lagi sama D3. Kenapa dengan D3? Kalau D3 karena dia tuh dari awal dia lebih banyak ke praktek dan teorinya lebih sedikit, jadi dia tuh boleh langsung ke tangan pasien. Oh
gitu. Jadi gini ya, aku simpulkan ya. Jadi kalau keperawatan yang ngambil S1 langsung itu nggak boleh terjun langsung di rumah sakit. Jadi karena dia harus profesi dulu kan, ya kan. Tapi kalau D3 itu kalau udah lulus udah langsung terjun. Bisa aja. Iya. Bisa aja. Karena dia banyak prakteknya di rumah sakit gitu kan. Dan peluangnya S1 itu lebih besarnya ke misalnya dia pergi ke manajemen rumah sakit ya bisa. Terus dia bisa jadi kepala ruang rumah sakit, di kepala ruang untuk manajemen itu bisa juga. Untungnya S1 tuh di situ. Kalau D3 itu dia hanya bisa menjadi perawat pelaksana, tidak bisa menjadi ketua tim, begitu. Oh gitu, oke. Tapi kalau yang D3 terus lanjut lagi, itu beda lagi ceritanya atau gimana? Kalau misalnya kan D3, kalau misalnya D4 bisa melanjutkan lagi D4, tapi stratanya kan beda. Jadi dia harus profesi juga. Jadi kan kalau D4 sama S1 kan itu satu jenjang dia. Kalau profesi itu berapa lama tuh? 1 tahun. Oh, 1 tahun profesi itu. Itu emang maksudnya harus setahun itu atau emang ada maksudnya kalau molor atau gimana itu? Ya kalau kan karena kan kita kan dari tangan ini, misalnya kan aku kan profesi, terus dari misalnya 1 sampai 3 bulan aku di departemen kejiwaan, jadi fokus di jiwa aja. Terus bulan berikutnya dari bulan 3 sampai bulan 5 misalkan ke departemen di penyakit dalam, di rolling begitu. Jadi semua ruangan tuh kita masukin. Oh gitu. Tapi selama 1 tahun itu harus lulus atau boleh molor? Nah, kalau misalnya kan kita kan udah profesi nih 1 tahun nih, selesai 1 tahun. Dan abis profesi di rumah sakit nih, udah ngabdi di rumah sakit, kita harus ujian UKOM, ujian kompetensi. Jadi keahlian kita semuanya itu diujiankan. Jadi kalau misalnya aku nih nggak lulus, nggak kompetensi untuk menjalankan perawatanku, jadi aku harus mengulang lagi, bukan mengulang profesi tapi mengulang ujian kompetensinya lagi. Oh gitu, berarti untuk menentukannya maksudnya udah lulus itu dari UKOM itu ya berarti ya? Ribet amat ya ternyata ya. Iya, makanya aku tuh kemarin tuh udah semester awal tuh masih kayak udahlah cuma kuliah. Udah semester 5-6, aduh itu udah pusing. Aduh kayaknya aku nih salah jurusan. Lah kenapa ambil itu? Ya kan tau lah kan namanya anak yang baru lulus SMA, jadi kan kayak pengennya jadi ini deh, bayangannya seperti ini, itu. Tapi gitu. Nyatanya dan gaji yang udah sekarang udah kerja pun kayak kalau nggak PNS mana aja. Berarti segini ya? Ya, dan pas kita lagi di rumah sakit kan, aku kan sekarang lagi di rumah sakit, ada beberapa kelas untuk perawat. Maksudnya itu seperti ini, ada tenaga sukarela, tenaga kontrak, dan PNS. Kamu termasuk yang? Kalau kontrak tuh seperti honorer gitu. Kalau yang perawat sukarela tuh kayak ya gimana, cuma biaya jasa aja. Iya, berarti kamu termasuk yang honorer. Honorer sama sukarela kan sama ya? Honorer tuh kayak yang tenaga kontrak ya? gitu loh. Oh iya. Itu hitungannya jam ya kayak gitu ya atau gimana? Apa? Itu hitungannya jam ya kalau honorer tuh bayarannya atau gimana? Per jam. Terus kalau misalnya kan aku nih honorer kan, terus ada jasanya tuh beda lagi, ada gajinya lagi gitu. Okay.
Aku selain di rumah sakit aku juga ngajar. Ngajar apaan? Aku kan ngajar di SMK, aku ngajar IPA. Serius? Kamu jadi guru juga? Iya, soalnya lumayan kan, dalam 1 jam ngajar 50.000. Siapa mau ngasih? Enggak, itu cara bagi waktunya gimana? Cara bagi waktunya ya kalau misalnya aku atur shift sama temanku, kalau misalnya aku kan ada ngajar, jadwal ngajar kan memang udah tersedia kan. Memang udah tetap gitu, ngajarnya jam berapa sekian. Tapi kalau misalnya perawat, kalau misalnya lagi di rumah sakit, kita bisa tukar oper shift dengan kawan. Kita bisa menentukan jadwalnya, kita bisa minta sama teman gimana kalau hari ini aku bentrok gimana gitu. Oh gitu, jadi nanti soalnya kalau di sekolah itu ngambil jamnya nggak banyak, cuma ngajar anak kelas 10 aja. Oke. SMK kan cuma ada IPA tuh di kelas 10 aja. Oh gitu, oke, paham. Jadi mau tidak mau ya kita harus nyari temen yang mau diajak tukar shift gitu ya, kalau misal ada jadwal ngajar. Dan kalau misalnya kan 1 minggu nih atau 10 hari udah mau ganti shift, jadi kita bisa request, aku mintanya bisa nggak aku minta ini nih. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah ngajak teman tukar, mau nggak kalau aku tukar sama aku, nanti aku masuk malam kamu masuk pagi, ya antar teman aja gitu. Menarik. Jadi bisa nyambi yang lain ya, maksudnya itu makanya ya cari-cari, apalagi kan sekarang 2023 kan, dengar-dengarnya isunya kalau nggak tenaga honorer semua itu udah mau dihapus kan. Terus nanti yang lain pada lari kemana? Jadi tuh itulah makanya pikiran ke situ. Dan seluruh maksudnya di pemerintahan semuanya harus, kalau nggak P3K CPNS. P3K itu apa? Itu P3K tuh yang kayak PNS tapi jalurnya lebih gimana ya. Kalau P3K tuh cuma untuk guru dan tenaga kesehatan. Oh iya, kemarin tuh aku nawarin temanku, dia kan ngajar honorer di sebuah SD gitu. Dia anak olahraga, ilmu keolahragaan gitu, yang ngajar jadi guru olahraga gitu kan di SD. Terus aku tiba-tiba ada story dari Kemendikbud gitu kan, Kemendikbud kalau dia tuh nyediain itu kan kayak sertifikasi buat guru-guru gitu loh, sertifikasi. Tapi aku nggak tahu itu gimana maksudnya ya. Aku tawarin ke temanku, coba join ini gitu, terus dianya tertarik, ya udah. Tapi nggak terlalu ngerti sih. Iya, dan itu tuh kalau misalnya guru kan harus masuk data Dapodik. Itu kan harus melihat dari berapa tahun kita udah ngajar gitu loh, dan maksudnya udah diakui lah di sekolah itu. Ya kalau misalnya belum masuk gimana? Betul juga sih. Makanya itu kan 2023 nih, kami tuh udah pada pusing, gimana kayak gitu. Ya satu-satunya ikut CPNS, atau ya kalau misalnya bagi perawat itu P3K. Iya sih, ibuku kan seorang guru juga, jadi dia ya begitulah kerjanya, itu mainan aplikasi Dapodik gitu. Itulah kan harus dimasukkan guru-guru ke Dapodik, apalagi kan guru-guru baru yang minimal katanya kalau misalnya kalau mau masuk Dapodik tuh minimal 2 atau 3 tahun kamu ngajar dulu baru bisa didaftarkan. Yes, betul. Jadi makin banyak pengangguran. Udahlah BBM naik. Tapi nggak salah juga sih BBM naik. Tapi setuju juga. Tadi naik. Setuju gak BBM naik? Ya nggak tahu. Kalau aku setuju. Setuju nggak setuju ya kita jalanin aja, namanya aja kita ikut pemerintah. Warga negara Indonesia yang baik, cakep. Kalau misalnya kita bilang
ya aku nggak setuju apa BBM naik dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita butuh. Enggak, maksudnya kamu tipe orang yang gimana ya? Nggak setuju terus kamu terus meluapkan kekecewaannya lewat sosmed atau demo atau gimana? Bukan gimana ya, aku nih tipe orang yang kalau misalnya nggak kalau oke lah protes, kalau ngapain sih naik misalnya kan, ngapain sih naik, tapi tidak sampai yang cuit di status, berkomentar di sana sini dan lain sebagainya, nggak seperti itu. Cuma kayak kenapa sih naik, cuma kayak gitu aja, tapi nggak terlalu sampai keluar di media sosial dan lain sebagainya. Terus kamu warga negara Indonesia yang baik. Ya maksudnya untuk apa gitu kan? Ya apa lah, kalau misal ada yang salah kritik aja. Aku kritik ke siapa? Ya langsung kan DM aja tuh, atau tweet Pak Jokowi. Iya kan, kadang sekarang tuh banyak orang yang nggak didengar suaranya secara langsung, tapi ketika mengkritik lewat sosmed langsung didengar gitu tuh. Kan kebanyakan saya kayak gitu. Gitu loh, zaman sekarang tuh orang tuh banyaknya belajar tuh hanya lewat Google. Iya, makanya itu. Nah, jadi dia tuh baca dan bisa menyimpulkan dirinya sendiri tanpa, dan dia tuh kadang kan banyak orang yang ngumpul-ngumpul bahas tentang politik dan lain sebagainya, tapi dia hanya mengandalkan dari Google, ngomongnya ceplas-ceplos dan lain sebagainya, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya ini loh kesimpulannya seperti ini. Dia nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Kebanyakan orang cuma baca artikel dan menyimpulkan apa yang menurut dia benar. Betul, biasanya kayak gitu banyak banget, apalagi orang yang baru gimana ya, baru belajar. Dia tuh kayak mau keluar tapi bukan kita merendahkan orang, tapi kayak kamu hanya menyimpulkan lewat Google, kamu bisa ngomong seperti itu gitu loh. Apalagi keluar menurut ini, status ini, ngambil di TikTok, tweet, terus buat status, terus menyimpulkan diri sendiri. Oke. Kita udah ngobrol lama, kenapa nggak kenalan sih? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya apa coba? Iya kan? Iya kan? Ya, kayaknya aku sama kamu tuh cuma beda dikit ya usianya. Coba, kamu usianya berapa? Aku 26. 26? Ya kan, beda dikit kamu? Kan? Beda dikit, aku 23. Jauh. Oh 26, tak kirain masih 25 atau 24. Kira ya. Ternyata 26. Wih, bentar lagi dong. Ngapain? Bentar lagi apa? Ya kalau ada calonnya. Udah. Dari kapan aku? Udah. Mana? Kok nggak ada? Itu kerja, masuk shift malam. Oh, pantesan di kamar sendirian. Enggak. Ini loh suami aku. Wih, sangat itu sekali ya, apa sih? Alim. Enggak sih, itu pas lebaran aja. Dia kerja, tapi beda instansi dengan aku. Oh gitu. Keren. Enggak, maksudnya pantesan tadi kok di kamar sendiri ternyata suaminya kerja. Iya, kerja. Dia barusan pergi jam 9 tadi. Oh, 9. Baru atau udah lama juga? Setahunan. Tapi sekarang ini lagi kecambuk cutting. Sedih sih, lebih ke sedih. Enggak kan belum ya tau lah. Belum dikasih rezeki dia punya anak. Tapi pengen banget, tapi belum dapet rezeki. Oh iya, paham. Ini obrolan dewasa ya. Oke, kita udah jadi dewasa. Enggak apalagi tuh
kita kan nggak bisa ya kan menyamakan pikiran kita dengan orang lain. Yes, apalagi orang-orang yang ya udah sepuh dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita ketemu jalan suami istri kan, terus ditanya udah isi, terus kita jawabnya belum. Coba berobat sana. Padahal dia nggak tahu nih perjuangan kita tuh udah berobat sana sini dan lain sebagainya. Toh aku juga pengen sebenarnya secepatnya, tapi kita kan nggak bisa. Kan pasti gini, udah berapa lama nikahnya? 1 tahun. Oh, udah lama ya. Dulu anak aku. Ya. Udahlah, jadi bahan perbandingan ya. Itulah makanya. Oh, berarti ini tinggal beda rumah ya sama orang tua ya, dan masing-masing. Udah. Aku ikut suami aku, kan kami beda daerah. Kamu mau tahu nggak suami aku umurnya berapa? Berapa? 24. Kok bisa ketemu sama kamu? Nggak tahu kan? Kami aja habis 3 bulan ketemu tuh langsung dilamar. Udah. Kenalannya tuh di Facebook, dia chat aku tuh kayak siapa sih Risi, di chat mulu kan. Terus tiba-tiba ya udah ketemuan. Habis itu aku tanya, kamu deketin aku hanya untuk sebagai pacaran, teman, atau kamu mau nikah dengan aku? Ya udah, dia bilang nikah. Ya udah langsung. Sesimpel itu. Iya, karena gini, aku waktu itu dia pas dia deketin aku tuh posisinya udah punya pacar. Oh. Terus aku nanya sama dia, kamu deketin aku hanya untuk hahaha suka-suka atau memang udah mantap nih kamu mau nikah? Oh iya, aku mau nikah. Terus aku bilang sama dia, bentar ya, aku nelpon cowok aku dulu. Bilang kayak gitu. Ya udah, aku telepon. Kamu sama aku gimana nih? Mau kasih ke aku kan udah 1 tahun pacaran. Kamu mau serius atau enggak nih? Maksudnya itikat baik kamu nih kayak gimana? Maksud aku kan katanya masih ya udah kita udahan aja. Dia masih ngajak balikan, terus aku ya udahlah. Kamu mau tahu nggak, aku tuh pas tunangan sama suami aku sekarang tuh masih kayak aku bilang sama dia, aku udah putus nih sama pacar aku, terus kamu gimana? Ya udah, aku nanti bawa orang tua aku, ya bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang, tapi jujur ya, aku belum sepenuhnya sayang dan cinta dengan kamu. Ya aku akan tunggu sampai ya udah seiring berjalannya waktu. Aku nggak ngerti sih, itu udah terlalu jauh obrolannya. Ya karena kan aku lihat, aku nggak tahu pertama nih umurnya berapa. Pas waktu itu umurnya 23 masih. Terus aku udah tunangan malam ini, terus dia bilang, maaf ya, aku baru lihat, aku mau jujur sama kamu. Dia bilang kayak gitu. Ya apa? Sebenarnya umur aku masih 23. Aku kayak shock. Oh, terus nggak apa-apa ya? Ya udah terlanjur, mau gimana? Untungnya aja dia lebih tinggi badannya. Gitu. Alah, namanya juga jodoh, nggak ada yang tahu kan ya. Nah itulah makanya. Nggak, awal mulanya kok dia bisa DM kamu gitu lewat Facebook. Emang dia tahu kamu dari mana? Emang kamu udah berteman atau gimana? Aku nggak tahu sih. Enggak, dia tuh kan, kita kan nggak tahu kan siapa yang add kita, siapa yang follow kita kan. Aku kan biasa live di IG, terus dia ada kayak nonton terus komen. Aku tuh nggak gubris. Terus sementara aku tuh sering bikin story lah sama pacar aku tuh, sama mantan aku tuh dulu gitu. Dia sering lihat, dia sering masih santai-santai aja. Terus tiba-tiba dia sering chat kan, hai. Aku cuma balasnya iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku cuma balas-balas kayak gitu doang. Terus suatu ketika aku nggak tahu nih, aku nggak ada angin ribut atau apa dengan pacar aku. Aku tuh kayak cari, tahu nggak, kayaknya kita,
kok dia nggak ada ya lihat statusku gitu loh. Terus awalnya dia tuh pernah DM aku apa di IG, kerja di mana dan lain sebagainya kan. Terus aku cuma balas-balasnya cuek karena aku mikirkan aku udah punya pacar, ngapain aku DM ke orang lain gitu. Terus tiba-tiba aku DM dia pas hari raya Idul Adha. Terus aku ucapin mainlah ke rumah. Aku langsung tembak kayak gitu aja. Terus dia bilang, oh iyalah, tunggu aku ada dia bilang kayak gitu. Itu posisinya aku masih punya pacar. Terus pas boleh minta nomor WA nggak katanya. Terus biar main ke daerah sana biar enak. Oke, terus dia nelpon kan, mana mamamu? Aku mau ngomongin sama mamamu, sama ibumu. Ya udah langsung ngomong. Habis itu baru ketemuan. Kok suamimu seumuran sama aku ya? Iya, dia tuh kelahiran 98. Waduh. Sama kita, salam buat Sami ya kalau Kenapa dia kayak masih muda gitu kan? Iya, aku aja ngerasa kayak ya udah berani kayak gitu ya gitu. Aku aja masih pusing dengan mengadu nasib. Nggak tahu sih, aku kan dia tuh cuma nanya aku, kamu anak berapa? Dia bilang anak pertama. Aku bilang kamu anak berapa? Aku anak bungsu. Dia bilang aku anak terakhir. Oh, kamu berapa bersaudara? Dia bilang aku 3. Aku bilang kamu 2. Oh iya. Terus dia bilang aku anak terakhir. Bilang kayak gitu ya. Udah, aku merasa dia lebih menghargai dan lebih kayak nyaman ngobrol sering. Jadi kayak aku bentar ya, aku telepon sama dia. Bentar ya, aku telepon cowokku dulu, aku mutusin dia. Oke. Dia tunggu aku. Dia dah. Gila sih, coba gila, itu sangat cepat dan simpel sekali. Ya, dan apa ya? Aku heran sih kayak lancar aja gitu. Maksudnya orang tua oke, orang tuanya langsung oke gitu loh. Mungkin kelebihannya cowok itu ya, maksudnya milih udah itu gitu. Kalau milih ya udah itu. Kenapa aku lebih kayak milih? Kalau misalnya aku lebih mementingkan perasaanku ya udahlah, aku masih stay lah dengan cowokku yang masih belum ada kepastian, misalkan kan, yang istilahnya aku udah lama kenal dengan dia dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya aku mikir, oh orang ini kayaknya lebih bertanggung jawab, lebih kayak kamu mau sama aku ya udah langsung kita tancap gas ngeng, kayak gitu loh. Nah ya itu maksudnya, apalagi cewek tuh cewek kalau udah capek dengan istilahnya kayak kalau aku sih pribadi, kalau aku udah kayak istilahnya kalau misalnya aku dengan mantan pacarku yang lama tuh kayak aku yang lebih dominan gitu, ngerti? Lebih kayak aku yang maksudnya kayak gini, kayak aku yang lebih pengen kamu tuh selalu pengen kamu tuh ngabarin aku terus gitu loh. Oh gitu. Lebih kayak aku yang terlalu cinta dan kamu tuh kayak biasa-biasa aja gitu. Iya paham. Nah sementara ya suamiku ini kayak ada terus, tapi aku nggak ngarepin kamu kok, ngapain sih kamu cinta aku gitu loh. Iya paham. Jadi karena cewek ini udah capek dan lain sebagainya, terus ya udahlah cari yang pasti aja. Terus dia gini, aku akan buat kamu sayang dan cinta dengan aku, biarpun itu berapa lama waktunya. Ya udah, karena cewek udah capek kan, ya udah. Sampai sekarang dia bisa kok buat aku cinta dengan dia kan gitu. Kamu tahu nggak? Ibuku loh baru ngomong pas aku pulang ke rumah ibuku kan, terus dia bilang kayak gini, aku loh sebenarnya tahu yang nama suamiku Rizal tuh pas udah tunangan sama kamu udah berapa bulan, aku
aku tuh kasar dengan dia, kamu tahu nggak? Kalau kita nggak cinta ngapain? Kita kasar tapi kita udah tunangan gitu loh, ngerti nggak? Iya ngerti. Dia tuh pengennya aku tuh nelpon, PC, terus kasih kabar terus, tapi aku tuh risih, apaan sih. Jadi aku tuh lebih ke kasar gitu. Tapi dia tuh kayak ya udah sabar, ya udah. Sampai ke sekarang. Mungkin itu kelebihan anak bungsu kan. Anak Mungkin bungsu, karena aku iya. lebih keras. Anak bungsu tuh biasanya kayak gitu sih, sabar orang-orang. Serius. Ya makanya kayak nggak ngerti sih sebenarnya. Teman-teman aku aja heran kok bisa secepat itu sih, aku juga tahu. Ya itulah kehendak Tuhan, kita nggak ada yang tahu ya guys. Oke. Terus kamu udah punya pacar? Sebenarnya ada, ya belum sih, maksudnya belum itu, tapi kayak kita seumuran gitu maksudnya, seumuran. Dan dia lagi emang fokus, dia sama kayak kamu, dia kesehatan juga, perawatan juga. Dan emang dia lagi fokus profesi kan, ya udahlah. Ya udah, kita cuman sekedar deket, belum ada kepastian maksudnya deal gini atau gimana, cuman kita visi dan komitmennya sama, kita fokus ke sana gitu, mau sampai ke sana gitu. Tapi ya udah, karena aku namanya juga cowok ya harus sabar kan, dan aku juga harus fokus sama diriku dulu juga kan, ya fokus ya ke sih, sana. apalagi kan kalau misalnya kan kalau lagi profesi itu kan kayak mumet dan banyak laporan dan seminar yang seminar kecil lah. Mungkin dia masih kayak, apalagi kalau Lian kan masih muda, kayaknya dia masih mikir jenjang karir. Iya betul. Jadi tapi beruntung juga sih aku ketemu dia gitu, maksudnya dia kabarin terus gitu tanpa aku minta gitu. Ya tiba-tiba makanya aku balikin lagi dengan cowoknya nih, kamu tipe cowok yang kayak gas ngeng atau yang menye yang ya macam yang tadi aku ceritakan. Ya, nanti tuh gitu. Cewek tuh ada titik jenuh gitu loh. Iya paham sih. Istilahnya kalau sebagai kamu kan pacarnya nih, kamu nih pacarnya. Ya istilahnya kamu dukung dulu lah. Kalau menurutku ya, dukung dulu, selesaikan profesi, dan siapa tahu dia masih mau menikmati masa-masa kerja dan dunia kerja kan toh. Iya betul. Gitu. Karena gini, kalau misalnya kita belum selesai sekolah dan lain sebagainya, kalau udah mau mikirkan nikah, tunangan, itu susah, lebih ribet sebenarnya. Iya, oke. Karena pasti pikiran kita pecah, apalagi kan anak-anak yang masih profesi atau sekolah, masih kuliah, pasti aku udah punya tunangan nih, pasti pikirannya aku mau nikah beda. Kalau orang yang udah kalau cewek udah merasakan dunia kerja, ada titik di mana dia aku pengen deh sekarang. Nggak usah buru-buru, nikmati aja dulu masa-masa muda Anda. Udah, makanya dia fokus. Ini kayaknya udah tidur kayak gitu, tapi ngabarin juga sih sebenarnya gitu. Karena kan kalau profesi kan nggak kenal waktu ya, kuliahnya gitu kan, atau itu Sabtu Minggu juga kuliah atau apa gitu. Hari raya aja masih masuk. Hari raya masuk. Tidak peduli itu bosku. Ya itulah. Aku juga udah ngomong sama dia kan, aku pokoknya kayak serak gitu loh, serak sama kamu, pokoknya udah fokus ke kamu doang kayak gitu loh, maksudnya udah sama itu. Yang penting kamu komitmen aja. Iya, terus dia bilang emang bisa gitu kan, aku masih lama loh gitu. Ya bisa. Ya tergantung kamu lagi sih. Ya nyatanya ya udah hampir setahun ini kayaknya aku sama. Ya sih, itu tergantung kamu lagi. Toh kalau kamu sabar menunggu, taulah kamu kan lika-likus. Kuliah perawat tuh sakit kepala. Ya ini udah ada contohnya ini.
Jadi kalau misalnya udah selesai kan, aku kan udah 2 tahun lebih nih kerja. Jadi aku kayak pas aku kemarin nikah, aku udah setahun lebih kerja. Jadi aku udah merasa, oh dunia kerja seperti ini. Aku udah menyalurkan apa yang aku dapat nih selama aku sekolah nih. Jadi aku udah menyalurkan semuanya. Aku pengen nikah, jadi udah. Oke. Berarti udah nanti aku udah mantap lah gitu. Iya betul. Ya si banyak Kak, udah cerita banyak nih, aku jadi banyak belajar gimana. Istilahnya kamu bisa lebih ngerti lah ya bun, posisi cewek kamu loh. Iya betul. Kalau kamu mau overthinking dan lain sebagainya sama dia sih boleh sih overthinking, tapi ya paham lah bosku. Tapi dia udah masuk komunitas lah. Komunitas apa? Kan kalau misal profesi ada komunitas, jadi dia tuh komunitas keluarga lansia. Komunitas tuh terbagi menjadi itu lagi, keluarga lansia. Dia kayaknya baru lanjut profesi ini, baru banget tuh. Oh baru, masih di rumah sakit berarti. Stasi apa tuh? Kemarin pembagian kelompok sih katanya, pembagian kelompok di setiap RS. Nah itu berarti masuk stase masuk tuh. Nanti tuh kalau ujung tuh biasa komunitas. Jadi mereka ke kampung-kampung cari komunitas keluarga. Buat ngapain? Geronting. Itu ya maksudnya perawat itu, Mbak. Perawat macam perawat lingkungan, perawat keluarga. Terus tugasnya ngapain? Mengabdi ke jadi kita tuh mengabdi ke masyarakat yang ada di situ, komunitasnya. Kalau kamu fokus lansia ya udah lansia gitu. Kalau kamu mau fokus ke KKN ya guys. Seperti KKN tapi lebih tematik, mengkerucut gitu loh. Ya paham. Jadi dia tuh kayak bantu-bantu di sana lah, macam entah posyandu ke. Kalau misalnya lansia mengadakan senam lansia. Itu berapa lama biasanya kayak gitu? Tergantung kampus. Tergantung kampus? Loh, iyalah, kan itu termasuk dalam bagian profesi. Dalam 1 tahun tuh dia nanti dibagi-bagi komunitas. Jadi, semua kayak istilahnya semua jadwal itu ya kampus, maksudnya ya udah kampus gitu. Kalau misal tercover di kampus. Jadi nih misalnya cewek kamu sekarang udah bagi kelompok kan, misalnya dia tuh kelompoknya ada 10 orang atau lebih. Jadi dia tuh kelompok 1 misalkan, kelompok 1 kalian masuk di itu dulu ya, di bangsalnya perawatan luka dulu ya, atau penyakit dalam. Ya udah dia penyakit dalam selama beberapa bulan. Terus besoknya lagi rolling. Masuk ke ruang anak ya. Gitu loh. Nanti setiap dia masuk ke ruangan itu dia harus membuat askep, cari pasien, tindakannya apa. Pusing sumpah, belum lagi nanti ada seminar di setiap. Nantilah cewekmu yang kamu denger dia ngomong. Oke. Tapi maksudnya gimana ya? Itu biayanya udah mahal ya, tapi kenapa kayak gitu ya? Masih kayak gitu. Emang kayak gitu. Sekolah mahal, gaji tipis, saudara-saudara. Aku nggak bisa bayangin sama yang ngambil kedokteran gitu, kayak itu biayanya mahal banget, dan itu butuh waktu makan lama kan, memakan waktu lama gitu kan belajarnya. Iya Kak, kalau dokter kalau dia bisa ngurus SKD-nya cepat, profesinya cepat, dan dia bisa buka praktek sendiri sih lumayan. Tapi kadang ada dokter yang istilahnya kita ya kan, orang-orang awam, orang masyarakat kan cuma kayak gini, aku loh cocoknya di dokter itu, aku loh cocoknya di tangan itu, padahal obatnya itu sama. Iya betul. Banyak itulah, makanya kataku kan, kalau misalnya aku punya anak laki-laki tingginya memadai, aku masukkan IPDN aja lah bilang. Jangan
PTN kuliah biasa aja. Suamiku lo nggak kerja, nggak kuliah maksudnya. Oh, kerja malam jadi apa? Dia kan kerja di Pertamina. Iya, maksudnya jadi apa di sana? Pengawas. Nah, nggak kuliah tapi jadi pengawas kan tinggi itu. Iya kan di SPBU-nya loh, bukan di Pertamina itu. Oh, di SPBU. Pengawas tuh berarti yang apa ya? Di dalam kantornya nggak sih itu? Ya, bagian kantor. Itu udah tinggi sih itu kan. Kalau di dalam situ. Dia udah lama kerja, ada berapa tahun ya? 4, mau jalan 4. Oh, berarti semenjak dia lulus SMA atau SMK gitu Dia ya? SMA langsung gitu kerja. Itu. Dan gaji kerja di SPBU itu ternyata lebih besar banget dari PNS. Kamu tahu? Ya iyalah, itu kan BUMN tuh gitu. Makanya aku nanti kalau udah lulus pun aku mau ngincar yang BUMN tuh kayak gitu terus. Dia tuh itu SPBU swasta, itu pemerintah. SPBU saya tahu tuh SPBU apa? Swasta, dia Pertamina, masih dalam lingkup Pertamina, tapi dia tuh swasta yang megang tuh ada apa? Saya juga nggak ngerti, pokoknya dia tuh bagian swasta. Iya, paham. Tapi emang sekarang kayak gitu sih BUMN. Jadi dia tuh punya merek gitu kan, punya merek tapi yang ngelola tuh pihak swasta. Begitu. Nah, Iya, gitu. betul. Nah, sekarang tuh kayak gitu. Makanya aku incar yang BUMN tuh ya itu. Entah itu nanti di Pertamina, di Angkasa Pura, di apa namanya yang KAI atau di apa ya itu bank. BUMN Pendapat.